Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus hari ini menyampaikan suatu perumpamaan mengenai orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini menjadi salah satu perumpamaan yang khas terdapat dalam Injil Matius. Salah satu perumpamaan juga yang berbicara mengenai kerajaan surga. Namun bacaan ini seringkali dikaitkan dengan persoalan keadilan. Tentu saja apabila kita menggunakan prinsip Yesus dalam perumpamaan ini untuk diterapkan di dunia kerja, rasa-rasanya sangat tidak adil dan pasti tidak akan ada yang mau bekerja. Bagaimana mungkin orang yang jam kerjanya jauh lebih banyak atau bisa dikatakan lembur mendapat upah yang sama dengan yang jam kerjanya jauh lebih sedikit? Tentu saja kurang pas kalau kita mau menyimpulkan bahwa pesan Yesus hari ini berbicara soal keadilan. Perlu diingat bahwa di awal Yesus telah mengatakan perumpamaan ini merupakan analogi mengenai kerajaan surga. Sehingga prinsip pembagian upah yang diterapkan oleh Yesus perlu dilihat dalam konteks hal kerajaan surga. Maka perihal memasuki kerajaan surga bukanlah soal jasa atau karya
tetapi soal hak istimewa. Dengan mengupah sampai sore hari buruh-buruh yang menganggur dan memberinya upah sehari penuh, tuan kebun anggur menyatakan kebaikan hati yang melebihi keadilan belaka. Demikian pula sikap hati Allah yang mengizinkan masuk ke dalam kerajaannya orang yang datang terlambat, seperti orang berdosa dan orang bukan Yahudi. Orang yang dipanggil sebagai yang pertama, yaitu orang Yahudi yang sudah menikmati perjanjian sejak Abraham, kiranya tidak menjadi marah atau berkecil hati karenanya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yang menjadi catatan Yesus melalui pengajarannya dalam perumpamaan ini. Yang pertama, kita diajak untuk tidak merasa diri lebih unggul karena memiliki kedudukan atau tugas yang menguntungkan. Kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kepedulian Allah ditawarkan kepada semua orang. Dan yang ketiga, kita diingatkan agar tidak menjadi iri hati terhadap berkat rohani yang diterima oleh orang lain. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur mengajarkan kepada kita bahwa melayani Kristus pasti akan memperoleh upah, dan bahwa kesetiaan dalam memanfaatkan kesempatan juga akan mendapatkan upahnya. Sekalipun demikian, hanya Allah yang dapat menghitung dengan tepat kesetiaan dan penggunaan kesempatan. Para sahabat yang terkasih, hal yang juga menarik dalam perumpamaan ini adalah soal kemurahan hati Allah kepada orang-orang yang tidak bekerja, kemudian dipanggilnya untuk bekerja di kebun anggurnya. Inilah pula gambaran kemurahan hati Allah kepada kita. Selama kita tidak melayani Allah, kita ada dalam keadaan menganggur atau tidak melakukan apa-apa. Keadaan seperti ini adalah dosa, dan oleh karenanya Allah mau menyelamatkan kita. Orang berdosa tidak melakukan apapun, tidak memiliki tujuan yang harus dicapai, tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan mereka diutus ke dunia ini, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat dinilai baik. Kemurahan hati Allah ini kiranya dapat pula secara khusus menjadi inspirasi bagi para gembala yang dipercayai oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya, yakni umat Allah sendiri. Bacaan pertama yang terambil dari nubuat Yehezkiel berisi mengenai peringatan-peringatan Allah terhadap para gembala Israel yang tidak tulus dalam melakukan tugas penggembalaannya. Setiap gembala yang dipilih oleh Allah dipercayakan tugas perutusan untuk menuntun domba-domba menuju kepada Allah sendiri, bukan malah dimanfaatkan dan mencari keuntungan duniawi bagi dirinya sendiri. Kesaksian seorang domba terhadap gembalanya terungkap dengan sangat indah dalam Mazmur bab 23, di mana sang domba berkata bahwa Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan, sebab Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau, membimbing serta menyegarkan dahaga. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Pekerjaan rohani adalah seperti pekerjaan di kebun anggur, yakni memangkas, mengatur, menggali, menyirami, memagari, dan menyiangi. Masing-masing kita memiliki kebun anggur yang harus kita pelihara, yaitu jiwa kita sendiri, dan itu adalah milik Allah yang harus dipelihara serta diatur dengan baik baginya. Dalam melakukan pekerjaan ini, janganlah kita bermalas-malasan atau berkeliaran tidak menentu, melainkan menjadi pekerja yang bekerja dan mengerjakan keselamatan. Orang yang bekerja bagi Allah tidak boleh menyia-nyiakan pekerjaannya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.